Sudah berapa lama aku ada di sini? Aku sudah lupa. Aku hanyalah sebuah bangku tua yang kayunya mulai lapuk dimakan usia dan catnya mengelupas karena uap garam dari laut. Dulu, dari sini aku melihat anak-anak berlari mengejar layang-layang di atas aspal yang kering dan panas. Tapi kini, pemandangan itu berubah. Setiap hari, aku merasakan tanah yang aku pijak terasa semakin rendah. Bukan karena aku yang bertambah berat, tapi karena Jakarta, rumah kita ini, sedang merunduk pasrah. Jakarta berada dalam kondisi darurat yang nyata. Sebuah krisis yang seringkali kita abaikan di balik kemilau lampu gedung pencakar langit. Mari kita bicara tentang angka, meski angka seringkali terdengar membosankan. Di Jakarta Utara, tempat di mana napas laut terasa paling dekat, tanah mengalami penurunan rata-rata 25 cm setiap tahunnya. Bayangkan itu, 25 cm. Itu jauh melampaui rata-rata kota pesisir manapun di dunia. Para ahli dari BRIN sudah memperingatkan kita dengan lantang. Penyakit utama kota ini adalah rasa haus kita sendiri. Kita menyedot air tanah dari dalam perut bumi secara besar-besaran, baik untuk rumah-rumah kita maupun untuk industri raksasa. Akibatnya, tanah kehilangan penyangganya. Perlahan-lahan ia ambles, membiarkan laut perlahan merangkak naik ke halaman rumah kita. Jika ini terus dibiarkan, tahun 2050 akan menjadi saksi di mana 95% wilayah Jakarta Utara akan lenyap menjadi bagian dari samudra. Aku melihat mereka yang tinggal di wilayah elit Pantai Mutiara. Di sana, kemewahan dibatasi oleh beton tipis. Tahukah kalian, di sana, air laut sudah berdiri lebih tinggi daripada daratannya. Tanggul-tanggul itu seperti sedang berbalapan dengan maut. Ditinggikan sekali, lalu air naik lagi. Ditinggikan lagi, dan air mengejar lagi. Kini, beton-beton itu mulai menunjukkan guratan retak dan karat. Sebuah benteng yang mulai lelah. Bergeser sedikit ke Muara Angke. Di sana, kemiskinan dan ketabahan bertemu dengan banjir rob yang tak kenal musim. Warga di sana tak lagi bertanya kapan banjir datang, tapi seberapa dalam air akan masuk ke ruang tamu mereka hari ini. Pemerintah memang membangun tanggul mitigasi sepanjang 1 kilometer lebih. Namun ada ketakutan yang tersisa di mata warga. Mereka takut jika gorong-gorong itu tersumbat sampah. Tanggul itu justru akan menjadi penjara air bagi rumah mereka sendiri. Bahkan di Muara Baru, rembesan air mulai keluar dari sela-sela beton sepanjang 500 meter. Korosi dan tekanan laut seolah sedang membisikkan bahwa waktu kita tidak banyak lagi. Pemerintah bukannya menutup mata. Aku mendengar kabar tentang proyek raksasa bernama NCICD, sebuah proyek pertahanan pesisir nasional yang akan dikebut hingga tahun 2026. Mereka ingin membentengi Ancol Barat hingga Muara Angke dengan beton-beton baru yang lebih kokoh. PJ Gubernur Jakarta pun terus memberikan instruksi agar pembangunan ini tak berhenti. Ini adalah upaya kita melawan takdir geologis. Tapi apakah tembok beton saja cukup? Apakah kita sanggup berhenti menyedot air tanah sebelum tanah ini benar-benar kehilangan sisa kekuatannya? Kini, aku berdiri di sini, menatap ufuk barat di mana matahari mulai tenggelam. Sayangnya, bukan hanya matahari yang sedang tenggelam, tapi juga kota ini. Jakarta sedang di masa kritis. Alarm bahaya sudah berbunyi sejak lama, namun kita seringkali menutup telinga. Ingatlah, laut tidak pernah bernegosiasi. Ia hanya mengambil kembali apa yang menjadi ruangnya. Tanpa tindakan nyata dan penghentian eksploitasi alam yang berlebihan, Jakarta benar-benar hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi legenda di bawah air. Aku adalah bangku tua, dan ini adalah ceritaku tentang kota yang perlahan hilang.